Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hening Rido Suasono dari kelas B4 NIM 040403230097. Di sini saya akan menerangkan materi konseling psikodinamika dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Jadi dimulai dari yang pertama ada teori psikodinamika, yaitu di sini ada teori psikodinamika. Apa sih teori psikodinamika itu? Jadi teori psikodinamika adalah teori yang menjelaskan tentang hakikat perkembangan kepribadian manusia. Dan yang kedua ada psikoanalisis dan behavior. Psikoanalisis ada 3, yaitu yang pertama ada id, yang kedua ego, dan yang ketiga ada superego. Id adalah dorongan dasar kebutuhan manusia, sedangkan ego mengatur benar tidaknya tindakan-tindakan atau tingkah laku manusia normal. Yang ketiga superego adalah perilaku yang nampak. Kemudian behavior adalah perilaku manusia yang didasari dengan norma. Kemudian yang ketiga ada manusia sehat. Ciri-cirinya ada yang pertama memiliki integritas, kedua loyalitas, ketiga tangguh, keempat terbuka, dan kelima tumbuh dan berkembang. Yaitu yang pertama integritas adalah kemampuan pada diri sendiri. Yang kedua loyalitas adalah kesetiaan atau kelebihan. Tangguh yang dimaksudkan adalah siap menerima tantangan atau tidak putus asa. Terbuka adalah mau menerima wawasan baru, dan tumbuh dan berkembang maksudnya adalah bersosialisasi dengan norma atau berbaur dengan cepat. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri manusia tidak sehat, yaitu pertama tidak mampu dalam segala hal, kedua tidak bertanggung jawab dan tidak dipercaya, ketiga putus asa, keempat tidak mau menerima wawasan baru atau menetap di zona nyaman mereka, yang kelima tidak bisa berbaur dengan orang-orang atau no-lab. Kemudian selanjutnya ada pandangan Sigmund Freud, yaitu perilaku manusia yang dipengaruhi oleh dorongan-dorongan yang tidak disadari yang berasal dari struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Dan pandangan Erik Erikson mengenai psikodinamika, yaitu menekankan pentingnya tahap-tahap perkembangan yang melibatkan konflik psikososial yang harus diatasi individu untuk mencapai perkembangan yang sehat. Teknik psikodinamika ada yang pertama asosiasi bebas, yaitu sulit mengungkapkan pikiran perasaan yang muncul secara spontan dari alam bawah sadar individu. Kedua ada interpretasi, yaitu menggambarkan kejadian yang telah dialami. Kemudian analisis mimpi, yaitu keinginan atau harapan yang mendalam mimpi orang itu. Kemudian resistensi, yaitu dampak-dampak yang akan atau telah terjadi. Kemudian yang terakhir ada hipnoterapi, yaitu penyembuhan dengan pikiran konsep. Kemudian ada teori mistik, yaitu mistik yang bertujuan untuk mengembangkan atau memaksimalkan potensi diri manusia agar bisa menjadi manusia yang utuh atau menjadi dirinya yang utuh dengan melalui proses-proses tertentu. Pandangan dari Carl Rogers, yaitu menghargai tanpa adanya prasangka buruk untuk membantu hidupnya mengatasi masalah. Kemudian pandangan Abraham Maslow, yaitu proses belajar yang harus dilewati oleh diri manusia untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi manusia sehat itu dan manusia tidak sehat sama seperti tadi pada psikodinamika. Ini pada teori behavioristik ada aktualisasi diri, keterbukaan, kemandirian, empati, autentisitas, dan kreativitas. Kemudian ada penerimaan. Sedangkan untuk manusia tidak sehat ada tidak mampu mencapai potensi secara penuh, kemudian tidak terbuka, tidak mampu mengambil keputusan, tidak mampu memahami emosi, tidak bisa mengekspresikan diri, dan tidak mau menerima diri. Dan cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika saya terbata-bata dalam mengucapkan dan menerangkan materi, karena semua manusia itu tidak luput dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan, ya semua manusia itu tidak sempurna. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.